ibaratnya Sani nyanyi nih, Hmm. selalu jelek. Udah lama nggak di depan kamera. Apalagi cekidot nanti loh. Sudah member. Jadi aja enggak anjir. Duh. Aku bosan nih teman. Hah? Bosan? Iya. Apakah ada berita-berita yang menarik teman? Apakah JKT sudah tidak ada lagi? Jadi begini. Iya. Jadi begini. Kemarin lu nonton nggak yang live di RCTI Plus Plus tuh? Plusnya sekali dong. RCTI Plus. Plus ya. Enggak. Kenapa tuh? Nonton dong. Ya. Oke, aku nonton di ini Buset, alay banget. di YouTube. Di YouTube. Salah nggak sih nonton di YouTube? Nggak salah sih nonton di YouTube, yang salah tuh yang re-upload ke YouTube. Oh, oke. Ya, pokoknya nonton lah. Kenapa tuh? Nonton ya, menurut lu gimana penampilannya? Apa karena mereka kebanyakan di rumah aja terus kemudian penampilan mereka jadi berkurang gitu kan? Apa dance-nya jadi kaku? Menurut lu kayak gimana? Apa ya? Kalau ini sih biasa aja gitu. Kalau penampilan ya kan, karena mau nggak latihan kayaknya kualitasnya segitu aja. Segitu aja ya. Segitu aja. Cuman yang gue benci kameramennya. Maksudnya nggak menurun gitu. Nggak menurun. Iya. Tapi nggak naik juga. Iya. Tapi kenapa ya? Ini kan ibaratnya udah lama kan ke teater. Tapi kenapa dia tidak mempersembahkan sesuatu hal yang beda gitu, yang nggak kayak biasanya? Itu yang berbeda itu dia cuman bacain tweet-tweet orang doang. Itu fitur yang baru. Itu berbeda. Masa cuman itu doang selama 2 bulan ke teater? Tambahan itu doang gitu. Ya, Apa kek drama aja nggak ada bro? ya ada peningkatan lah seenggaknya. Dari segi mana peningkatan? Perbedaan di antara biasanya kan sekarang jadi ada bacain tweet. Wah, ya, tapi kan itu Menambah. bukan skill, bacain tweet mah bisa aja orang lain. Iya ya. Tapi yang gue benci tuh kameramen ininya sih. Kenapa kameramen? Kenapa kameramen? Kameramen kan ada 3 kan ya. Ibaratnya 3 lah. Tengah. Terus tengah yang utama tuh yang wide. Terus tengah yang zoom in. Ya. Sama yang dari pinggir bro. Ya. Dari pinggir tuh kalau lu nonton kan nggak jelas tuh ngambilnya. Iya, udah gitu agak shaky juga kan. Nah, goyang-goyang. benar, jadi udah nggak jelas. Terus apa yang fokus lu tuh mau kemana gitu. Nah itu jadi kemarin tuh bukannya menikmati tampilannya, walaupun tampilannya nggak bisa dinikmati juga, tapi udah ditambah gini loh. Seenggaknya kalau apa ya, penampilan lu tuh biasa, seenggaknya ada yang wow gitu loh. Ini udah penampilannya biasa tapi kameramennya juga kayak gitu. Jadi anjir, mendingan nonton langsung gua. Kena corona. Nih, lu aja ya. Kalau Lu aja. kata gue gitu loh, maksudnya apa ya? Agak kurang bisa dinikmati gitu. Nah, mungkin ya karena belum internet juga RCTI Plus, gue akuin webnya berat bro. Berat. Itu nggak kayak website lain. Itu serius berat banget. Jadi nggak friendly ya sama orang-orang Indonesia ya? Iya, Agak- sama kuota-kuota. Sebenarnya walaupun pakai fiber optik juga Kayaknya tetap berat juga gitu. Makanya agak susah lah buat streaming gitu. tapi apa? apa? Apaan? Oke, lu. Tapi gini bro, Ah. sekarang kan teater dibuat streaming. Itu artinya sekarang teater nggak eksklusif lagi dong kayak dulu. Kalau dulu kan eksklusif, yang bisa nonton teater tuh cuma orang-orang yang datang ke teater. Kalau sekarang semua orang bisa nonton gitu kan, jadi orang-orang nggak penasaran lagi teater tuh kayak apa sih. Mereka udah lihat gitu di RCTI Plus. Tumben pikiran lu bagus. Tapi serius gue setuju. Kayak orang-orang awam gitu kan, coba mau lihat JKT gitu kan, dia lihat di RCTI Plus kan, set, oh gini joget-joget, oh nyanyi, udah gitu kan. Tapi kalau orang awam langsung datang ke teater kan suasananya beda, dia bisa ngerasain feelnya tuh beda Oh gitu. iya, benar. Ya kan, jadi kalau udah datang ke teater besoknya pengen datang lagi ya, karena kita dilihat member gitu kan. Apalagi kalau di Waro kan, besoknya datang lagi. Kalau cuma lihat di HP, oh ya udah gitu. Oh iya. Gitu gak sih? Makanya Melody yang kemarin
bilang kok teater sepi ya. Bukan teater sepi, Anda yang salah. Oh gitu. Ya ini pikiran-pikiran kayak gini maksudnya bener kan akhirnya kan. Kalau dulu kan kalau ke teater nggak boleh foto-foto kan, ngambil Iya. video apalagi di dalam Ngambil video gitu. nggak boleh. Sekarang kan bisa kayak gini tuh, di share ulang. Hmm. Walaupun ada ketentuannya tidak boleh, tapi kan namanya juga orang Indonesia gitu kan bandel. Iya. Bahkan di RCTI Plus-nya juga tersendiri ada apa? Ada teater yang udah sebelumnya udah ada. Kalau bisa dicek. Jadi Jadi full nggak harus version juga. nggak harus live nonton saat itu juga gitu. Jadi beberapa hari di RCTI Plus ada juga tuh hasil tampilannya yang Iya. kemarin gitu. Makanya udah nggak eksklusif lagi, Bro. Iya, semakin nggak istimewa Nggak gitu. istimewa gitu. Jadi orang-orang nggak salah juga kalau ternyata teater makin sepi. Cuman bedanya lu apa ya? Kalau di secara langsung bisa ketemu member. Kalau di streaming patah-patah sama layar Iya. 2 dimensi gitu. Tapi kan seenggaknya dia udah bisa lihat performanya kayak gimana. Iya sih benar. Bisa denger lagunya, bisa lihat dance-nya gitu kan. Tanpa dia harus datang ke teater. Ya udah ngapain datang teater, orang gue udah lihat. Ya nggak sih? Iya ya, gue pernah kepikiran loh kayak gitu. Iya, Saat- kapan lu mikir? Oh iya. Enggak, tapi kalau gini tuh berarti pengennya pihak RCTI apa pengennya JKT ya? Apakah RCTI biar nambah viewers iya, gitu kayak ngontrak, apakah JKT yang pengen juga biar banyak yang nonton JKT gitu loh. Maksud gua siapa yang paling diuntungkan tuh siapa menurut gua. Nggak tahu juga sih kalau ini gua. Tapi balik lagi ke performa mereka lah. Kenapa? Maksud gua apa ya? Gua berharap ekspektasi gua sih tinggi, Bro, ini. Apa teater kemarin tuh. Lu selalu berekspektasi tinggi, bro. Itu salah lu. Gak gini loh, apa ya? Dance, vokal gak ada perubahan gitu selama 2 bulan masih ada yang beberapa yang miss, audio juga miss. Ya, justru kan karena mereka di rumah aja jadi nggak latihan kayaknya. Iya, kita nggak tahu juga dia latihan apa enggak selama di rumah gitu kan. Ya bukan salah member sih, cuman kan harusnya kan udah 2 bulan nih. Konsep yang mereka tawarkan tuh harusnya lebih apa ya? Lebih nggak kayak biasa gitu, maksud gua nggak hanya perkenalan member terus apa aja yang omongin yang dibahas terus baca tweet ya, cuman bedanya cuma baca tweet doang. Itu juga nggak semua member kan? Iya, itu juga nggak semua tweet kan. Iya. Terus Iya. kita nggak dibacain yang Nggak. negatif. Iya ya. Kita nggak nge-tweet kemarin. Oh, nggak tweet. Enggak, cuman akhirnya kan kayak Anin gitu kan. Anin bahkan 3 tim pun nggak ada di Kemarin tuh. Iya gitu. Gue penasaran Anin kemana gitu loh. Bukannya Anin main TikTok sekarang? Waduh. Enggak, ini kan emang bener kan? Kayaknya Anin udah nyaman di TikTok. Sebenarnya kayak Anin ditawarin kemarin. Nin, kamu mau ini nggak? Mau ikut teater nggak? Nggak ah, aku main TikTok aja. Waduh. Mana ada kayak begitu. Anin punya kesibukan. Enggak, ya kan. Kalau misal di pemilihan member, menurut lu itu member yang memiliki fansnya banyak gak sih? Siapa? Mereka yang ada hadir kemarin, member yang hadir. Ya banyak lah, itu Sani. Apa yang Senbatsu enggak Senbatsu harusnya sih ada juga sih. Enggak, itu mix tim K kan? Unit songnya. Berarti yang paling banyak berpotensi menimbulkan penonton gitu. Yang dipilih membernya. Ya emang enggak kan, yang emang dia nyanyiin unit song itu kan? Ya masa Anin gak sama sekali nyanyiin? Lagi sibuk. Sibuk apa? Mungkin dia punya Pak? kesibukan lain. Apa kayak lagi kuliah kali? Ya, Kali aja dia kan malam kuliah kan? waduh. Kalian gimana nih malam? Kuliah malam. Yang iya. Iya. Joget-joget gitu. Mana ada kuliah malam. Malam kan itu kemarin. Tapi kan online, kan bisa di split layar. Hah? Ya kan? Oh iya ya. Apaan sih? Oh jadi kira gua online sambil nonton teater. Mana ada? Enggak, gua pengen fair-fairan aja lah. Agak kecewa aja sih nonton. Menurut pribadi gua agak kecewa nonton teater kemarin. Nggak tahu entah karena streaming, karena kualitas akhir yang membuat jelek itu karena dari segi kamera, dari ya apa gua nggak tahu. Cuman yang jelas ya walaupun di luar dari itu setidaknya apa ya yang ditampilkan kemarin tuh nggak seperti sesuatu hal yang harus ditonton gitu loh maksud gua. Jadi kayak emang ya ini kayak teater biasa. Lu nggak ada wow effect yang bisa menggayat fans untuk nonton gitu. Ya hanya sekedar nonton Iya, teater iya. biasa gitu. Benar. Gak ada apa sih yang beda dari 2 bulan yang lalu? Apa sih Li?
progres apa selama 2 bulan ini di teater gitu, itu nggak ada gitu, nggak ada kelihatan progresnya. Akhirnya yang gue lihat background layar berguna buat bacain Twitter. Ada gunanya kan, ada gunanya. Iya, kan? iya. Karena gini, takutnya ada orang yang mikir, bro itu kan mereka udah kerja keras gitu, udah susah payah buat menampilkan yang terbaik. Perlu digarisbawahin ya, Apa tuh? proses itu berbanding nggak ada hubungannya sama hasil, bro. Setuju nggak sih? Kalau misalnya ngomongin karya lo, ngomongin seni, setuju nggak lo? Misalnya proses itu nggak ada hubungannya sama hasil akhir. Kayaknya ada deh. Adanya kayak gimana tuh? Proses tuh pasti ada hubungannya, bro. Kalau di seni loh, kalau di dunia kayak seni gini, Pastilah. Pastinya kayak gimana? Semakin dia banyak latihan kan, ya hasilnya pasti semakin bagus dong. Semakin dia banyak, ya iya latihan ngedance gitu kan, pasti dance-nya makin bagus. Semakin dia banyak latihan nyanyi, vokalnya makin bagus gitu. Tapi kan itu tidak tidak memastikan kalau hasilnya tuh bakal bagus, bro. Berarti prosesnya yang kurang, bro. Tapi kan ada orang, tapi kayak misal Sani nih, aku udah dari awal, aku juga ngerasain gimana jadi orang yang belakang, orang yang ini, bla 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 seterusnya gitu kan. Member juga udah kerja keras buat jadi senbatsu gitu, walaupun menurut gua nggak maksimal gitu untuk seorang senbatsu gitu. Makanya kalau menurut gua nih ya, kalau dari segi gua, kenapa proses nggak ada hubungannya sama seni, karena gini loh, ya walaupun proses lu bagus, lu sampai nangis darah, sampai silat-silat tangan ibaratnya buat mencapai hal yang bagus yang diinginkan, tapi kalau pas finalnya hasilnya ternyata jelek, ya lu bakal dicap jelek gitu. Nggak peduli gua ngelihat proses lu kayak gimana, tapi karena kan yang dilihat tuh kan hasil karyanya, bukan prosesnya kan. Makanya makanya kalau kayak di Grammy Award atau di Oscar gitu atau di penghargaan kan nggak ada gitu yang menghargai usahanya, tapi kan hasilnya film terbaik, Tapi soundtrack terbaik. kita nggak tahu usaha mereka di balik itu bisa jadi lebih keras dari. Ya iya, tapi kan hasil yang dilihat kan Ya, hasilnya yang gitu kan, dilihat hasilnya. bukan proses. Iya. Gak mungkin kan juri Oscar berat, saya nggak karyanya sih sampah gitu, tapi aktornya nangis Kerja darah, keras kerja gitu. keras gitu sampai dimusuhi warga. Ya udah deh menang, nggak gitu kan, tetap hasilnya tuh yang dilihat tuh hasilnya. Jadi menurut gua nggak nyambung, bro, kalau ngebahas prosesnya. prosesnya. Ya. Misal kita ngekritik karyanya, terus ada orang yang hargai dong prosesnya, nggak nyambung kalau kita Iya. ngebahas Kalau itu prosesnya iya. di karyanya gitu loh. Kalau itu ya benar. Gitu, makanya kalau misalnya ada kita ibaratnya bukan ngejelekin sih, sebenarnya kritik JKT nih hasil karyanya ini kan. Terus ada orang yang nggak suka karena menurut dia prosesnya udah susah gitu. Terus makanya kok lu seenaknya sih ngejudge karyanya. Akhirnya gimana ya, tadi yang gue bilang nggak masuk akal kalau buat menghubungkan hasil sama prosesnya seperti itu. Kalau menghubungkan apa yang kita kritik dengan prosesnya. Iya. Jadi yang pasti hasil itu berbanding lurus dengan usaha, bro. Nah, Kalau kata mereka usaha keras itu tak akan mengkhianati, itu benar. Tapi kalau hasilnya tidak bagus, berarti usahanya kurang maksimal. ya terus kalau orang yang bilang tapi mereka udah kerja keras, itu gimana tuh? Ya di balik itu ada kerja yang kurang keras, bro, yang kita nggak tahu. Oh, menurut dia keras, tapi ternyata menurut hasilnya tuh belum keras. Itu. Ibaratnya kalau hasil bisa ngomong, lu belum keras untuk usaha lu gitu. Tapi Iya. menurut dia itu udah usaha keras gitu. Oke. Gitu kalau menurut gua sih. Oh gitu. Ya makanya kalau gitu berarti kan nggak salah dong kalau misalnya kita mengkritik kayak teaternya yang kurang atau dance-nya para member nggak sebagus, nggak, menurut kita kurang bagus, terus nyanyi mereka kurang bagus, berarti kan nggak nggak salah kan ibaratnya. Kritik nggak salah lah. Karena kan Ada salah kritik. yang kita kritik kan ininya kan hasilnya kan. Kita nggak mengkritik secara individu kan, kita mengkritik hasil dari karyanya gitu kan, terlepas dari prosesnya gitu kan. Karena menurut gua kan emang proses, kalau misalnya kita mengkritik sebuah karya, kita nggak harus mikirin prosesnya. Karena gini loh, menurut gua juga seni itu sifatnya subjektif sih. Gitu. Jadi seni kan tergantung taste orang-orang penontonnya dong. Iya. Jadi gue punya subjektif, standar gue untuk JKT ya segini, standar lu mungkin buat JKT seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mengkritik JKT yang gak sesuai sama pendengar fans mereka, ya gak salah juga, karena kan setiap taste orang kan beda-beda gitu kan berarti.
Iya, iya. Nah, Iya benar-benar. kecuali yang gua agak setuju adalah orang yang mengkritik member secara langsung. Ibaratnya Sani nyanyi nih, Hmm. selalu jelek. Enggak gitu, enggak gitu. Kayak gitu. Enggak ada kayaknya. Lu doang yang gitu. Atau udah lu cabut aja dari JKT, nggak guna lu JKT. Enggak ada yang kayak gitu. Misal kan Iya. ada orang yang tubir kayak gitu kan. Nah itu gue secara pribadi nggak setuju kalau kayak gitu, karena ibaratnya gini, orang yang udah ngomong kayak gitu berarti udah tidak mengkritik karyanya bro, tapi udah mengkritik orang secara individu. Iya. Nah itu yang salah. Kalau misalnya Pan ID ibaratnya dikritik, kalau misalnya Pan ID dikritik nih soal konten nih, Mm-mm. lu juga konten lu jelek gak jelas. Nah itu hak mereka buat Iya, mengkritik. silakan. Karena yang mereka kritik adalah karyanya, bukan orangnya. Tapi kalau misalnya ada orang yang bilang lu berdua bangsat, ngomong gak dijaga, gak ada otak, nah itu beda lagi. Itu bukan karya kan, berarti yang mereka kritik. Mereka menyerang secara secara personal gitu. Cuman kalau menanggapi itu biasanya ada dua pilihan, antara satu marah, pilihan kedua adalah tidak menanggapi, ibaratnya ya udah biarin aja gitu. Makanya gue selama ini sih pakai pilihan yang kedua, ya udah biarin aja hak mereka gitu. Cuman akhirnya kalau misalnya ada orang yang kayak member marah, ya jadi yang tubir gitu, penyerangannya udah bukan penyerangan karya lagi tapi individu. Itu yang nggak setuju gitu. Kalau dari lo? Jadi kalau menurut lu kalau ada kritik itu berarti pilihannya dua nih. Bentar, kritik kayak yang mana, karya apa? Yang karya. Yang karya Kata lu pilihannya dua kan? enggak. Kalau yang pilihan dua tuh yang nyerang pribadi, Oh, yang nyerang pribadi. personal gitu. Nah itu baru pilihannya dua. Iya. Lu mau marah apa mau lu biarin aja gitu. Iya. Kalau orang yang nyerangnya kritik karya orang lain gimana? Lah, ya kan gue bilang Mm. itu karena mereka mengkritik karena itu kan dilihat dari sudut pandang taste mereka kan. Karena standar mereka ibaratnya ya segitu, berarti nggak ada yang salah kalau mengkritik karya. Misalnya kayak KI Iya. nih, kita bilang kontennya trash gitu kan, nggak salah bro, itu karena emang gue nggak suka kontennya. Iya. Tapi gue nggak nyerang KKI secara personal, KKI kok burik gitu, enggak. Gue respect sama KKI. Begitu sama member, gue respect sama Sani yang udah kerja keras, sama member-member yang dari nol sampai atas, gue respect. Cuman kalau misalnya gue ngomongin hasil akhirnya, misal Sani nyanyi false atau Sani dance-nya nggak sesuai ritme, ya gue mengkritik secara karyanya dia, hasilnya dia gitu. Gitu sih. Artinya setelah kita kritik itu, misal kita dikritik nih secara karya, kita harus apa? Ya harus ya kan, kritiknya kayak gimana misalnya, oh kurang bagus, itu kan bisa jadi pembelajaran kan. Iya bro, konten lu kurang bagus nih, kok kayak gini sih. Harus gimana kita? Ya biarin aja. Enggak, maksudnya biarin gini loh. Apa yang mau lu harapin? Kita kan nggak tahu tesnya mereka, kecuali mereka ngasih apa ya? Ngasih masukan kayak kita. Kalau kita kan kalau kritik JKT selalu ngasih masukan dong. Yang bisa diimplementasikan tapi nggak diimplementasikan gitu kan. Iya, ibaratnya. Kalau mereka ngasih, ya kita akan coba itu sesuai sama target kita apa enggak. Gitu. Ya. Terus? Ya udah itu aja. Ya gitu makanya. Makanya kalau gue bilang kemarin teater ya banyak orang yang muji, tapi kalau gue sendiri pribadi ya masih apa ya, 2 bulan biasa 2 bulan tuh biasa gitu. Maksud gue kenapa kayak gini adalah karena apa yang JKT lakukan selama 2 bulan ini, maksud gue sampai ngebuat ya kayak gitu. Apaan sih? Gue sampai shit man, Sampai speechless ya. sampai speechless, gila ini, ya ampun, Gak bisa berkata-kata. Aduh, ditambah juga kameramen kayak gitu, masalah banyak yang mendukung, faktornya akhirnya mendukung untuk dikomen secara kurang bagus gitu. Maksud gue kayak gitu. Tapi kan kita berharap setelah kritikan kita ini kedepannya jadi lebih baik lagi dong. Iya, makanya kita kritik bukannya mau nyerang JKT atau membuat JKT seolah jelek gitu. Kita kan emang tujuannya agar mereka bisa memperbaiki diri, karena apa ya, sekarang tuh kan JKT ibaratnya nggak punya saingan nih. Dulu kalau misalnya ada Cherry Bell, ada yang lain-lain gitu kan, seenggaknya mereka mawas dirinya karena ada yang bisa dibandingin. Maksud gua, Cherry Bell lebih, ibaratnya sekarang pas waktu itu misalnya lebih bagus karena lagu ini gitu kan, dance-nya gini. Akhirnya JKT48 tanpa dikritik oleh fans pun sadar bro, karena ada di depan mata mereka ada perbandingan gitu kan. Sekarang kan udah nggak ada saingan, nggak ada yang bisa dibandingin. Kalau misalnya nggak ada kritikan,
apa yang bisa buat JKT48 maju gitu selain kritikan dari fans yang peduli sama mereka gitu kan. Jadi mereka sulit untuk mengevaluasi Iya. kinerja mereka tuh kayak gimana gitu. Karena mereka nggak ada saingan di dunia mereka di Indonesia khususnya gitu kan. Jadi Iya, kayak gitu, kalau mereka tidak melihat dari kritikan fansnya, mereka grow up lagi dari mana gitu maksud gua. Benar. Gitu sih teater kemarin. Jadi itu aja ya. Itu intinya kita berharap sih lebih baik lagi ke depannya. Ya intinya lebih baik lagi, terlepas dari proses. Gua nggak peduli JKT prosesnya kayak gimana untuk membuat teater yang bagus, karena gua hanya melihat hasil dari JKT-nya aja. Kalau gua sekarang, karena ya gitu udah selama berapa tahun, 10 tahun, 9 tahun ibaratnya proses lah, ngomongin proses sampai sekarang tetap aja kan kayak gitu-gitu aja gitu. Maksudnya ya udah, lo mau gak usah banyak tingkah tapi hasilnya bagus lah ibaratnya gitu. Dan tadi yang kata lu apa, teater tuh Apa? dipikirin lagi lah untuk live streaming, Biar jadi eksklusif benar lagi ya. benar biar jadi eksklusif lagi. Jadi kayak kita tuh datang ke teater kok nggak wah gitu, orang-orang juga bisa nonton di HP. Malah yang kemarin kita terakhir tuh orang datang teater, Dia streaming. nonton streaming, bangsat. Lu ngapain Iya. gitu? Mm. Kata gua depan mata lu member real, masih nonton streaming di HP pakai earphone gitu kan. Oke, dari gua itu Ya dari gue juga itu. ya. Oke, kalau dari Parpan ID kesimpulan tadi yang kalau kita ngebahas kritik ya emang gak ada sangkut paut sama proses, jadi terserah kalian juga mau kritik proses, terserah. Kritik proses, kritik hasil. Kritik hasil. Karena seni itu subjektif bro nilainya. Oke, Udah. Oke, dari Parpan ID segitu aja. Ya udah. itu Apa aja. gitu aja, nggak ada penutup. Penutup. Ya jangan lupa subscribe dan jangan lupa Nggak usah lah. enggak bro, karena gini nih. Apa? Kan apa ya? Kemungkinan ya kan konten-konten kita kan akan lebih nusuk lagi nih ke JKT48 atau bahkan nusuk ke fans-fansnya nih. Kalau misalnya orang-orang si blog ini nge-subscribe kita, itu kan ibaratnya view kita nambah, subscriber nambah, kita bisa AdSense dong. Biar apa? AdSense tuh biar apa? Biar biar apa? AdSense dapat uang, kita punya uang. Terus kalau konten kita diserang wota garis keras atau dihukum sama JKT, kita bisa nyewa pengacara. Gitu, oke? Kita nggak harus punya AdSense buat nyewa pengacara. Jadi pastiin kalian boleh hina kita, boleh terserah, tapi jangan lupa subscribe biar bisa AdSense, biar kita bisa bayar pengacara untuk melindungi diri kita. Oke, setuju? Siap. Siap. Dah itu Oke, aja. Oke, Dadah, tutup. dah.